Jono mau Kang Ikang nih. Flashback lagi nih Pak. Dulu ketika kita beli, ketika Pak Jono beli, faktor itu jadi pertimbangan nggak ya? Gengsi itu lo ada nggak? Oh saya mau beli rumah karena gengsi ada nggak dulu? Saya juga lagi mikir juga nih. Ya, kalau saya kebetulan memang saya suka dengan yang namanya properti, rumah, desain dan segala macam. Jadi buat saya itu sesuatu yang penting. Ketika membeli rumah buat saya yang penting adalah bahwa harus nyaman dan layoutnya itu modern gitu Pak. Dalam artian gini, kadang-kadang kalau rumah yang biasa kan begitu buka pintu dari fasad luar, buka pintu masuk, ada ruang tamu kecil, kemudian living apa segala macam campur-campur, itu bagus. Tetapi kalau misalnya di belakangnya ada tamannya kemudian bisa integrated sama indoor dan layout yang ini ya Pak, yang unik gitu ya. Tetapi nggak ada, itu buat saya itu nilai plus, koridor dan macam-macam lah gitu. Apalagi kalau ada etik, ya, ada etik dimanfaatin nanti paling atas buat etik, buat ruang kerja, ada plafon yang segitiga itu kan lucu gitu. Nah, itu buat saya itu poin plus. Dan persis juga apabila mengenai landscape, kalau misalnya kita beli properti, saya dan teman-teman selalu melihat lingkungan. Kenapa? Karena kita bersumpah gitu ya, kalau di Jakarta ketemu beton segala macam, jadi kita ingin pulang ke rumah itu bukan hanya taman depan rumah kita saja yang asri, tetapi ketika masuk menuju rumah lingkungannya itu sangat bagus, tertata, landscape, bahkan kalau bisa ada danau, ada air segala macam gitu. Itu kan hal-hal yang kita nggak bisa dapat dari tempat kerja kita misalnya di kantor atau mana. Jadi itu hal yang paling penting buat kita bahwa estetika dan kenyamanan yang nanti ujung-ujungnya Tapi dulu ketika beli kayak gitu, udah mikir kayak gitu ya? Saya selalu mencari seperti itu. Saya bisa cerita rumah pertama saya itu view-nya Pak. Saya punya rumah 3 lantai, kolam renangnya di lantai 2. Kolam renang lantai 2 itu view-nya kayak di Bandung, kayak di Bali. Jadi apa view-nya lepas. Karena saya nggak mau pulang ke rumah ngeliatnya tembok. Saya ingin bisa melihat langit dan jauh gitu. Nah itu yang saya cari. Tapi kan tidak banyak lokasi-lokasi yang menyediakan view seperti itu. Tapi itu jadi pertimbangan. Hijau dan lain sebagainya, ujung-ujungnya Instagramable. Setiap pojokan kita bisa bikin konten, bisa apa itu cakep. Ya balik-balik lagi material dan nanti desainnya. Tapi dulu tuh belum ada Instagram. Ya udah ada, dulu udah. Ya dulu itu belum. Tapi kan maksud saya mereka sangat aware, milenialnya sangat aware dengan ingin showcase, show off, gitu. Ingin sharing apapun yang mereka punya. Iya. Nah, Kak Ikang gimana Kak Ikang? Kak Ikang bisa ada pendapat dikit? Iya. Mana? Jadi dulu ketika beli rumah pertama itu ada apa? Nggak memikirkan gengsi nggak sih? Kan tadi kan Pak Abad sama Pak Icip kalau dulu lebih mengarah ke efisiensi. Iya, efisiensi. Proporsional dengan kemampuan kita dan kedepannya potensinya seperti apa gitu ya. Gitu. Kalau kita udah bikin investasi ya, jangan agak gesernya ke apa gitu kan. Tapi wajar aja sih sebenarnya, itu hal-hal yang sebenarnya emang udah dibutuhkan. Karena apa? Himpitan hidup tuh udah lebih parah dari dulu. Sekarang kan ya kemana-mana lihat tembok kayak gitu kan. Dulu kan kita masih banyak lihat sawah juga gitu. Jadi kan lihat sawah, begitu pulang lihat sawah lagi kan ya. Jadi nggak ada yang ini beda emang. Jadi emang itu satu hal given harus diabsorb. Kasih ya. Jadi memang sekarang ini kalau seandainya kita mau bikin rumah ya banyak kita bicara dengan calon pembeli yang milenial, dengan kemampuan yang dia punya, favornya seperti apa gitu. Jadi emang nggak bisa kita memakai konsep-konsep yang lama. Yang lama itu tetap perhitungan awal itu pasti akan sama aja. Tapi kalau bicara desain, bicara berbagai kemudahan. Nah sekarang ini kan kalau kita tanya, nah sekarang ini apa sih time to buy atau enggak gitu loh. Kalau gua bilang, ini aku mengamati pasar buat kanal developer nih. Time to buy sekarang gitu loh. Kenapa? Sekarang ini semua developer ini berlomba-lomba untuk menjual propertinya. Kembali lagi kalau kita bicara supply demand, ya kan? Supply-nya banyak nih, nawarin ini berapa ribu hektar, ini macam-macam. Demand-nya masih pelongo-pelongo nih, ngelihat. Ini saatnya mainkan kendalinya di konsumen sekarang. Komunikasi. Konsumen sekarang bisa bicara, gua pengen kayak begini, bisa nggak absorb keinginan gua? Dulu nggak bisa begitu Pak. Ya, sekarang bisa.
Kalau Sekali kalian banyak. buat bilang, sekarang ini time to buy Yes. buat para milenial. paling. Nah, Ya, ini, ya. makanya Pak Ika sama